Bu, kok nggak ada suaranya, Bu? Maaf Bu Ana lupa masih unmute. Iya, makanya kok nggak ada suaranya, Bu? Iya, sudah Bu Ana. Mulai ya. Share screen dulu. Sekalian ngetes, ada yang dengerin enggak? Nah, kemarin Bu Ana belum nge-share ini ya, matkul tracker. Jadi buat yang barusan gabung, selamat malam. Pada pertemuan jam kedua ini kita masuk ke TM2 membahas tentang keunggulan kompetitif. Jadi kalau dari kampus ada ngisi absen, nah ngisinya tulisnya ini. Jadi TM1 kemarin bahasanya apa? Gambaran umum. Kemudian TM2 sekarang membahas apa? Keunggulan kompetitif. Begitu juga besok TM3 konsep dasar informasi. Jadi bahasanya bisa sama ya. Jadi kita satu semester ini ketemunya 14 kali pertemuan. Jadi nanti setelah TM ke-7 kalian UTS, kemudian setelah pertemuan ke-14 kalian UAS. Nah, nilainya tadi Bu Ana share, ada yang belum mengumpulkan data diri. Bu Ana ngasih nilainya ini ya, kalau belum mengumpulkan data diri tak kasih nilai E untuk UAS atau UTS-nya. Jadi kalau yang sudah mengumpulkan tugas, tenang saja nilai Anda, kalau enggak A ya B. Oke. Jadi ini adalah pertemuan kedua, kita ada tugas ya. Di sini tadi Bu Ana nge-share tugas TM2. Ini yang key question-nya bener nggak ini, dari key question ada yang ini loh, key questionnya BSC harusnya BCG. Maaf Bu Ana typo ya, makanya kok banyak yang bingung. Balance scorecard itu ya ada sih teorinya. Balance scorecard itu juga tentang mengevaluasi perusahaan, tapi yang dimaksud Bu Ana di sini adalah BCG, Boston Consulting Group. Nah, kita pada keunggulan strategis ini Bu Ana awali dengan pertanyaan apa yang dimaksud dengan keunggulan strategis. Ada yang bisa jawab? Halo, halo. Keunggulan strategis. Apa yang dimaksud dengan keunggulan strategis? Duh, Keunggulan yang banknya tinggi, Bu. apa? Dari kata unggul dan strategi. Apa maksudnya? Artinya? Strategi untuk unggul bersaing, itu intinya. Oke. Jadi bagaimana caranya unggul bersaing? Misalkan kalau Bu Ana kemarin ngajak kalian untuk mengenal diri kalian sendiri ya. Jadi kalau kalian mau jadi pribadi yang unggul, kalian harus kenal diri kalian sendiri. Kenapa? Ini berhubungan dengan strategi. Misalkan kalian PDKT sama cewek, apakah cewek ini karakternya sama dengan kamu ataukah mirip-mirip? Nah, ini kamu tahu strateginya apa. Begitu juga dengan perusahaan. Jadi untuk tahu strategi, kamu harus tahu dulu perusahaan kamu ini karakternya seperti apa, dalamnya seperti apa. Nah, di sini Bu Ana mau review tentang teori value chain analysis.
Udah ada yang baca tentang apa teori value chain ini? Halo, halo. Ada yang udah baca catatannya Bu Ana yang di file group? Jangan-jangan lupa nggak baca. Lupa belum baca? Apa nunggu diceritani Bu Ana aja? Enak diceritani Bu daripada baca gitu. Jadi teori value chain analysis ini adalah teori tentang mengenal dalamnya perusahaan. Nah, dalamnya perusahaan itu ada apa? Ada kegiatan-kegiatan atau aktivitas perusahaan. Bentar. Aktivitas perusahaan. Nah, ini. Di sini ada aktivitas perusahaan. Kok anak hilang? Kok hilang ya? Oh iya, hijau. Sebentar. Ini. Gambar yang ini. Jadi ini adalah kegiatan dalam perusahaan. Apa aja kegiatannya perusahaan? Value chain analysis ini berhubungan dengan mata kuliah manajemen operasional. Jadi apa yang dibahas dalam manajemen operasional? Halo, halo. Jangan ngantuk dong. Sudah pegang pulpen semua? Ini obatnya kalau kuliah Anda biar nggak ngantuk harus pegang pulpen. Anda coret-coret, itu coret-coret tentang kuliah, tentang gambar, tentang apa aja pokoknya pegang pulpen. Ayo, apa kegiatannya dalam kuliah ini, apa manajemen produksi? Itu membahas tentang apa? Duh, kan sudah tak kasih catatan toh. Ini gambarnya apa? Di sini ada logistik in. Apa artinya? Jadi dalam perusahaan itu kan pasti memproduksi barang ya. Nah, barang ini butuh bahan baku apa saja? Misalkan perusahaan ini, contohnya perusahaan makanan, kue kering atau cemilan. Nah, bahan bakunya apa? Ada terigu, ada gula, ada coklat, dan lain sebagainya. Ada mentega. Nah, itu berapa macam bahan bakunya yang butuh dibeli, kemudian berapa banyak. Nah, itu namanya adalah logistik in. Jadi ketika bahan baku itu masuk, jadi perusahaan pasti order bahan baku. Kalau sudah masuk bahan baku yang diterima, dicek apakah yang dipesan pihak manajemen itu sudah sesuai, ataukah ada yang kurang, ataukah ada yang rusak misalkan, mungkin kedaluarsa. Nah, setelah bahan baku masuk, apa yang harus dilakukan? Di sini ada proses operation, yakni ya memproduksi barang, Bu. Ya. Jadi di sini bahan baku yang masuk tadi dibantu mesin-mesin dan dikerjakan oleh SDM atau pegawai untuk menjadi produk jadi. Produk siap jual. Jadi kalau sudah dicek quality controlnya bagaimana, kemudian siap untuk dijual. Nah, ini namanya logistik out. Jadi ketika barang jadi keluar dari perusahaan. Tadi kalau bahan baku masuk kan logistik in ya. Terus diproses dalam operation. Kemudian kalau sudah jadi barang jadi tersebut out dari perusahaan, namanya logistik
outbound. Terus ada marketing sales. Bedanya marketing dengan penjualan itu apa? Ada yang tahu? Kemarin kayaknya sudah dibahas Bu Ana. Apa bedanya melakukan marketing dengan melakukan sales atau penjualan? Sama-sama menjual barang, tetapi ada bedanya. Apa? Kalau sales itu kayak kita jaga toko gitu loh. Jadi orang datang itu pasti beli, nggak tahu yang dibeli apa, yang pasti sudah beli. Tetapi kalau marketing itu kita mendatangi orang dan orang itu belum tentu mengerti apa produk kita, belum tentu membeli. Dan marketing ini adalah bagaimana caranya mendekati orang supaya yang nggak tertarik jadi tertarik untuk membeli. Ya, jadi tahu ya bedanya antara marketing dengan sales? Itu. Kemudian ada service. Jadi yang tadi teori value chain itu ada dua kegiatan, dua aktivitas. Aktivitas utama, ada aktivitas pendukung. Yang aktivitas utama ini ada inbound logistik, operation, kemudian logistik outbound, ada marketing sales, dan yang kelima ada service. Nah, service ini adalah marketing sales. Customer care, misalkan beli produk HP-nya teknologi terkini, tapi yang beli jadul, Mbak aku nggak ngerti ini installnya bagaimana. Nah itu service after sales-nya harus bagus, jadi harus sabar melayani pembeli. Kemudian aktivitas pendukung kira-kira apa saja? Dari value chain itu ada 9 aktivitas. Kita tahu aktivitas nomor 1 sampai 5 itu adalah aktivitas utama adalah nomor 1 sampai 5. Sedangkan aktivitas pendukung nomor 6 sampai 9 itu apa? Ini kelihatan jelas enggak ini yang di-share Bu Ana ini? Jelas Bu, tapi bingung. Jelas tapi bingung. Jadi intinya keunggulan kompetitif itu gini. Bentar. Tak stop share dulu aja. Intinya gini, kalian tahu dalamnya perusahaan itu kegiatannya apa saja, butuh bahan baku apa saja, kemudian untuk memproses itu butuh SDM berapa orang pegawainya, terus butuh mesin-mesin apa aja. Nah, itu adalah dalamnya perusahaan. Sama kayak kamu mengenal diri kamu, kalau kamu pegang perusahaan, kamu harus mengenal dalamnya perusahaan. Nah, di dalam perusahaan ini pasti ada ancaman atau kesulitan yang selalu mengancam perusahaan. Nah, kalau perusahaan ini sudah tahu produknya seperti apa, perusahaannya bagaimana, karakternya bagaimana, dia pasti tahu strateginya. Nah, kalau dia tahu strateginya, maka strategi ini yang untuk melawan ancaman-ancaman yang di luar perusahaan itu tadi. Nah, kalau ngomongin ancaman, itu teorinya apa? Itu adalah teorinya Porter 5 Force. Jadi kalau di Google itu penjelasannya itu detail, tapi mungkin kurang nangkep detail ini maksudnya apa sih? Jadi Porter 5 Force itu adalah ancaman, tantangan yang selalu dialami perusahaan. Nah, bagaimana cara perusahaan ini menghadapi ancaman ini? Perusahaan harus punya yang namanya strategi. Oke, sampai di sini jelas ya kira-kira? Jelas Bu. Terus ngomongin strategi. Strategi itu ada strategi generik, itu ada 3. Kemudian yang strategi utama ada 15. Kita
pinggirin dulu yang 15. Kita ngomongin dulu yang 3 ini. Ada strategi low cost leadership, ada strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Fokus ini bisa fokus ke low cost atau fokus ke diferensiasi. Nah, bedanya dua ini apa? Ada yang tahu? Low cost. Artinya low cost itu kan berarti biaya. Jadi Iya. strategi yang menekan biaya serendah. Rendah-rendahnya. Nah, itu. Jadi ketika dia bisa menghasilkan produk dengan harga paling rendah, dengan biaya paling rendah, maka dia bisa menjual dengan harga yang rendah juga. Jadi bersaing melalui harga paling murah, tetapi dengan kualitas yang sama dengan yang di pasaran. Terus kalau yang kedua ini adalah tentang diferensiasi. Kalau ngomong diferensiasi berarti ngomongin tentang kualitas. Jadi produk yang high end, yang sangat berkualitas sehingga harganya bisa dipatok setinggi langit. Dan itu pun banyak yang membeli. Contohnya apa? Mungkin kalau produk diferensiasi yang Bu Ana tahu, ini brand seperti brand Apple. Sakjane bikin HP dengan harga yang terjangkau itu bisa. Tetapi kenapa kok Apple itu main harganya, speknya di atas harga pasaran? Nah, itu karena dia bersaing dengan kualitas. Nggak hanya HP ya, misalkan mobil kan juga ada, kayak mobil apa ya, Ducati atau apa itu ya, yang dia patok harga mahal. Nah, ini bukan hanya kualitas yang dia jual, tetapi apa? Brand image. Kalau orang beli barang itu, pasti orang mikirnya, wah ini high quality Orang people kaya. gitu. Orang kaya, orang yang nggak butuh uang, soalnya uang datang sendiri ya kan. Terus kalau yang ini low cost ini tadi, ini ciri produknya apa? Ada yang tahu? Produk-produk yang dijual dengan harga kompetitif, harga termurah. Biasanya barangnya apa? Berupa apa? Handphone juga bisa. Handphone. Bukan. Handphone itu termasuk diferensiasi. Kalau yang low cost itu adalah barang yang daily use. Tahu artinya daily use, sekali pakai? Misalnya apa? Kayak produk makanan, terus kebutuhan sehari-hari, dari sabun, terus skincare. Ya, skincare itu juga bisa masuk yang daily use. Pokoknya sekali pakai habis gitu. Itu. Jadi kalau kalian sudah tahu bedanya ini, dua ini, antara low cost atau diferensiasi. Nah, kalian nggak bisa nanti perusahaan ini pakai strategi dua-duanya, Bu. Nggak bisa. Jadi satu perusahaan itu kalau pakai strategi dua-duanya, dia akan terjebak. Jadi dia nggak bisa meraih harga paling murah, tetapi dia juga nggak bisa menjaga kualitas paling tinggi. Jadi kalau mau bicara kualitas paling tinggi, ya sekalian nggak apa-apa, patok harga tertinggi. Tapi dia memberikan jaminan bahwa produknya ini loh awet, produknya ini loh paling bisa diadu, nah kayak gitu. Jadi untuk ya biasanya yang barang-barang kayak gitu biasanya elektronik ya, yang jualnya di counter khusus. Sedangkan yang low cost itu biasanya yang dijual di supermarket, itu kayak kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, jajan, cemilan, nah kayak gitu. Oke, itu tadi tentang perusahaan ya. Sudah tahu perusahaan, ada ancaman, ada strategi. Tadi strateginya 3. Tapi di luar 3 ini ada lagi 15. Nah, kalau ngomongin 15
strategi ini milihnya bagaimana, Bu? Bingung. Ya, bingung. Kalau nggak bingung, ini lihat dulu yang ini. Jadi gambar yang ini adalah perusahaan tahu posisinya di mana di dalam persaingan itu. Jadi bentar. Ini ya, misalkan perusahaan ini sebagai star. Artinya kondisinya seperti apa? Dia bisa jualan, kemudian omsetnya tinggi, tetapi dia juga butuh kos yang tinggi. Maksudnya dia butuh mesin terbaik, mungkin kayak gitu. Kemudian dia butuh menggaji orang-orang terbaik. Jadi dia nggak bisa meminimalkan kosnya. Jadi antara penjualan dengan dibandingkan kos itu sama-sama tinggi. Beda lagi dengan yang perusahaan sapi perah ini. Jadi dia menghasilkan penjualan yang tinggi, tetapi dia tidak mengeluarkan banyak biaya. Tahu kan? Sapi ini menghasilkan susu harganya mahal, tapi dia makannya apa? Rumput aja. Wis gitu nggak beli bisa, ya kan? Beda kalau kayak piara lele gitu, pas makanannya beli kan, pelet paling nggak satu bungkus 10.000 kayak gitu. Nah, terus bagaimana dengan yang ini Bu, yang anjing ini? Kondisinya di sini dia nggak menuntut biaya tinggi, tapi dia juga belum bisa mencapai penjualan yang maksimal. Jadi misalkan anak itu standar-standar aja kemampuannya dan tidak neko-neko, gak minta HP terbaru lah, apa minta sepeda motor terbaru, nah kayak gitu. Beda kalau yang di ini tadi, ini biasanya anaknya pinter, mintanya macem-macem, laptop terbaru, HP terbaru, sepeda motor terbaru, semuanya yang terbaru. Karena dia pinter, dia tahu kemampuannya tinggi. Jadi misalkan disuruh bantuin mamanya, "Sik, Bu, aku cek belajar," gitu kan. Biasanya kayak gitu. Terus bagaimana dengan yang ini? Perusahaan yang bermasalah ini. Nah, dia ini sudah nggak bisa jualan, dikasih modal biasanya perusahaan yang turun ke ini, diwariskan ke anaknya ya. Dan anaknya mungkin nggak seberapa termotivasi untuk pegang perusahaan bapak ibunya itu. Bisa jadi dia tidak bisa menjual, tapi dia mengeluarkan biaya yang tinggi. Dodolan gak iso, tapi biayanya tinggi. Nah, itu. Ini adalah perusahaan yang bermasalah. Ini biasanya perusahaan yang dirintis nggak dari bawah ya. Jadi mungkin anak orang kaya dimodali, Ujung-ujung di atas. ujuk-ujuk dimodali saem gawe perusahaan opo gitu. Dia nggak tahu caranya manage orang, dia nggak tahu caranya ngitung kebutuhan ini produksi, nggak tahu berapa harus menggaji orang, berapa karyawan yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu. Itu adalah gambaran tentang perusahaan. Nah, kalau sudah tahu gambaran perusahaan yang ini, maka strateginya beda-beda. Jadi kuadrannya tergantung kondisi perusahaan. Misalkan di sini tadi persaingan kuat dan pertumbuhan pasar tinggi ya. Ini diibaratkan perusahaan yang star tadi. Jadi dia bisa menjual tinggi, kemudian biayanya juga tinggi. Kenapa? Karena biaya tinggi ini dia mau investasi lagi. Nah, ini ada diversifikasi konsentrik. Di sini adalah maksudnya diversifikasi ini adalah perluasan usaha. Jadi dia membeli usaha lain. Usaha lain ini bisa serumpun dengan bisnisnya, ataupun dia membeli
perusahaan pesaingnya, bisa juga kayak gitu. Terus yang di sini misalkan pertumbuhan pasar rendah, persaingan lemah. Ini diibaratkan perusahaan yang baru berdiri, yang ini yang anjing tadi ya. Jadi nggak seberapa bisa menjual, juga cost-nya juga nggak seberapa tinggi. Jadi di sini bisa terjadi ini penciutan bisnis atau misalkan ada pengurangan bisnis. Nah kayak gitu. Jadi karena nggak seberapa bisa menjual, mungkin ada anak bisnis yang harus dikurangi ya. Wah buana hilang. Nah kalau yang ini adalah yang sapi tadi ya. Jadi di sini ada pengembangan pasar, ada pengembangan produk, ada integrasi. Nah ini adalah perusahaan yang berkembang yang bisa meraup market sebanyak mungkin. Jadi nanti detailnya bagaimana bisa browsing sendiri. Yang jelas ini adalah kuadran yang kuadran kondisi perusahaan. Jadi nggak semua perusahaan itu sukses, nggak semua perusahaan itu bisa penjualannya tinggi, terus nggak semua perusahaan itu bisa meminimalisir cost. Itu intinya ya. Jadi sama kayak kalian mengenal diri kalian sendiri itu, kalian tahu oh kemampuan aku seberapa, terus kemampuan orang tua aku seberapa. Misalkan pengen sesuatu nggak bisa langsung dicapai, tapi ada jalan yang bisa dilakukan. Jadi semua hal itu bisa diraih. Jangan bilang kalau misalkan kepengen beli apa yang mahal nggak bisa beli bu, jangan bilang kayak gitu, karena muka ibu anak hilang. Karena semuanya itu bisa tercapai kalau kita pikirkan. Jadi pikirkan yang baik-baik saja. Nanti namanya cita-cita itu kalian nggak tahu mau jadi apa. Sama Bu Ana juga nggak tahu dulu itu mau jadi dosen, nggak tahu. Yang penting disuruh belajar ya belajar, disuruh buka usaha ya buka usaha, disuruh pelatihan ya pelatihan, ya kayak gitu. Jadi kalian meniti puzzle kalian sendiri-sendiri. Jadi tiap orang itu puzzle-nya beda-beda. Ada yang disuruh fokus kerja dulu, ada yang disuruh fokus kuliah dulu, ada yang kebetulan punya kemampuan lebih, bisa fokus kerja, bisa fokus kuliah, semua mata kuliahnya bisa di-track, tugas-tugas bisa dikerjakan semua. Nah itu butuh time management yang bagus, dan itu harus nggak langsung dikuasai ya, harus ya bertahap lah. Kita semua belajar, Bu Ana juga masih belajar kayak time management itu. Kalau kita nggak nulis nge-track time mulai dari kita bangun pagi, kemudian saat terlalu sibuk itu jam-jam berapa, nah itu dikurangi. Misalkan kita catat jam-jamnya terlalu santai, nah itu kita tahu, jadi bisa untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Oh iya, tak jepret layar dulu ya, kurang 8 menit deh. Yang videonya belum on, bisa di-on kan sebentar. Sudah on semua? Mas Hendriko. 1, 2, 3, cheese. Page kedua. Mana ini? Kok banyak yang belum on? 1, 2, 3, cheese. Dah. Terus lanjutin tadi ya. Tadi kan sudah ngomongin tentang perusahaan. Perusahaan punya strategi. Nah, strategi ini untuk melawan
ancaman-ancaman. Teorinya tentang ancaman ini apa? Ini adalah teorinya Porter 5 Force. Ada berapa ancaman? Dalam teori tersebut ada 5. Yang satu adalah pesaing itu sendiri. Yang dua, kekuatan pembeli. Apa maksudnya pembeli di sini? Pembeli di sini kalau misalkan perusahaan itu hanya punya beberapa pembeli besar, nah pembeli ini punya kekuatan untuk apa? Menurunkan harga. Jadi memaksa perusahaan untuk menurunkan harga. Di sisi lain ada kekuatan pemasok. Sebaliknya, kalau pemasok ini cuman sedikit, dia pegang bahan baku banyak, maka dia punya kekuatan untuk menaikkan harga bahan baku. Jadi harusnya bahan baku itu kan cari yang terendah ya, paling rendah, paling murah, tapi kualitasnya sesuai dengan standar yang diinginkan. Oke, jadi di sini ada kekuatan pembeli, kekuatan pemasok. Nah, ini sama-sama mengancam perusahaan. Kemudian yang keempat ada pendatang baru, new entrants. Jadi perusahaan-perusahaan yang baru berdiri yang produknya sama dengan produk perusahaan kita. Terus yang kelima ada barang pengganti. Nah, barang pengganti misalkan kalau produk HP Samsung terkenal dengan kualitasnya yang bagus, harganya juga enggak yang murah ya, dipatok yang tinggi, tapi ada produk pengganti perusahaan lokal ini nyanyi Samsung, speknya sama tapi harganya bisa cuma 1 juta, cuma 2 juta ya, tapi itu Bu Ana pernah pakai Advan itu setahun langsung ganti. Jadi pas setahun pas rusak. Dan itu pun kalau di servis ya percuma, mending beli baru daripada nyervis ya kan, kecuali kalau itu barang yang mahal. Jadi intinya ini tadi adalah kita tahu perusahaan, kita setelah kenal perusahaan itu karakternya bagaimana, ini terus kita tahu strateginya, mau strategi diferensiasi atau strategi low cost, biaya paling murah. Kalau sudah tahu strateginya, maka ini bisa dipakai untuk melawan ancaman yang ada dalam perusahaan. Nah, ancamannya itu tadi dari mana saja? Dari 5 yang ada di teori Porter 5 Force. Sudah, intinya itu aja. Ada yang mau bertanya tentang materi ini? Ada tugas ya, jangan lupa. Catatannya juga sudah Bu Ana taruh di file grup description ya. Bisa dicek. Iya, Bu. Jadi Bu Ana ada typo, maksudnya itu Boston Consulting Group, tapi Bu Ana nulisnya BSC. Maksudnya BCG ya, makanya kok bingung kabeh. BCG ya, Bu. BCG yang bener iya. Ternyata Bu Ana baru nyadar kalau tulisannya Bu Ana salah, BSC tadi. Oh iya, tak baca lagi. Bu Ana yang typo. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau di komen? Gak apa-apa. Kalau nge-zoom ini kan emang waktunya ngobrol-ngobrol, waktunya biar nggak ngantuk. Suka gambar ya, Bu? Iya, juga daripada traveling, mungkin ada yang menemukan jati dirinya via traveling, via mendaki. Bu Ana menemukan jati diri di dalam sebuah buku. Jadi Bu Ana tak kasih tahu bukunya Bu Ana. Bentar. Ini speaker view. Nah, ini buku baru. Buku diary ini Bu Ana juga setebel ini dulu. Tapi lama nulis, nggak nulis gitu loh. Terus, yang ini buku diary, buku curhat, buku apa gitu.
Nah, ini karena Bu Ana lagi suka digital notes, Bu Ana ngetik, terus di print, tempelin, kayak bikin buku ala-ala gitu. Nah, ini pas PKL kemarin. Ada fotonya, ada ceritanya. Pokoknya suka banget sih. Nah, ini sama kelas 5E. Jadi besok kalau ada acara ya, sekarang kan semester 4, besok ada acara semester 5 itu PKL. Jangan lupa foto-foto. Kalau tugas bikin laporan itu gampang lah. Tapi yang terpenting kan ini juga momennya pandemi, kalian jarang ketemu temen, jarang foto-foto. Jadi yang YouTuber itu muridnya Bu Ana itu yang sampai bawa tripod, bawa kamera DSLR. Nah itu, jadi foto sebanyak mungkin. Dan jangan lupa jabel Bu Ana foto. Kalau misalkan Bu Ana ikut gitu ya. Terus ini seksi yang terakhir ini adalah catatan kampus. Cuman Bu Ana batasi 14 lembar. Karena kita ketemunya kan cuman 14 pertemuan, 14 TM, ya kan? Loh Bu, kalau catatannya kurang banyak, misalkan pertemuan pertama ada 2 lembar bagaimana? Ini kan kemarin sudah di print ya. Nah, ini yang hari ini ada 2 lembar. Tempelin 2 lembar. Ya, sudah. Ya kan? Jadi kalau yang di file group itu kalau bisa di print A5, coba di print, ditempelin di buku diary kamu. Kenapa kok harus di buku diary? Karena buku ini bakalan diinget sampai mungkin kamu nikah, punya anak, itu bisa diceritain. Oh, dulu loh aku punya dosen namanya Bu Ana, begini gitu. Mungkin kamu lagi masa PDKT sama seseorang, biasanya kan diceritain di buku diary, ya kan? Makanya